Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah kriptografi mengenai algoritma klasik. Anggota kelompok kami terdiri dari Adrian Fahriza Hakim, Adinda Rifisya Banadipa, saya sendiri di Tiga Pratama, Dina Marta Fitri, Muhammad Alif, Al-Fatahi. Poin-poin pembahasan di sini presentasi kali ini ada algoritma bubble sort, algoritma selection sort, algoritma merge sort, algoritma fit sort, binary search, linear search Fibonacci, kemudian wave of Eratosthenes. Pertama ada algoritma bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali menukar elemen-elemen yang berdekatan jika berada dalam urutan yang salah sampai seluruh area diurutkan. Proses ini mirip dengan gelembung yang terus naik ke permukaan air sehingga dinamakan bubble sort. Langkah-langkah algoritma bubble sort. Mulai dari elemen pertama dari array, lalu bandingkan elemen saat ini dengan elemen. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, tukar posisi mereka. Tidak lewati ke elemen berikutnya. Lanjutkan proses ini untuk setiap pasangan elemen berdekatan dalam area. Setelah satu putaran selesai, elemen terbesar akan mengapung ke posisi terakhir. Ulangi langkah 1-4 untuk seluruh area kecuali elemen terakhir, kemudian kecuali dua elemen terakhir, dan seterusnya, sampai seluruh area diurut. Kompleksitas waktu terbaik algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort memiliki kompleksitas waktu terbaik yaitu O of n, dengan catatan menggunakan algoritma bubble sort yang sudah dioptimasi. Jika menggunakan bubble sort yang belum dioptimasi, maka kompleksitas waktu terbaiknya yaitu O of n square, n pangkat 2. Kompleksitas waktu rata-rata algoritma bubble sort. Pada iterasi pertama dari bubble sort, kita membandingkan elemen pertama dengan semua elemen lainnya, sehingga memerlukan n-1 operasi. Pada iterasi kedua, kita membandingkan elemen kedua dengan semua elemen lain bisa memerlukan n-2 operasi. Pada iterasi ketiga, kita membandingkan elemen ketiga dengan n elemen yang tersisa dan seterusnya. Jadi jumlah total perbandingan yang dibutuhkan adalah n-1, n-2, n-3, sampai seterusnya sampai ke 1. Yang mana ini sama dengan O of n pangkat 2. Lalu waktu terburuk algoritma bubble sort. Pada iterasi pertama, kita melihat bubble sort ini membutuhkan n-1 elemen. Pada iterasi kedua, kita membandingkan dengan elemen dan seterusnya sampai kita menemukan formula seperti ini, n dikali n-1 per 2. Dalam notasi Bitco, kita fokuskan pada term dengan pertemuan yaitu n pangkat 2. Sehingga kesimpulan kompleksitas waktu bubble sort adalah O pangkat n pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang berbeda dengan beberapa kali memilih elemen minimum atau maksimum tergantung urutan yang diinginkan dari bagian yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama yang belum diurutkan. Setelah setiap iterasi elemen yang telah diurutkan, elemen langkah-langkah algoritma selection sort. Mulai dari elemen pertama dalam array sebagai elemen setiap elemen berikutnya dalam bagian yang belum diurutkan bandingkan dengan elemen minimum sementara. Jika elemen tersebut kecil atau lebih besar tergantung urutan dari elemen minimum, tandai elemen tersebut sebagai elemen baru. Setelah semua elemen dalam bagian yang belum dan telah dibandingkan, tukar elemen minimum dengan elemen utama dari bagian yang belum. Pindah ke elemen berikutnya dan ulangi langkah-langkah di atas sampai seluruh array diurutkan. Kompleksitas waktu terbaik algoritma bubble sort. Meskipun array mungkin sudah diurutkan, selection sort tetap akan mencari elemen minimum untuk setiap sub-array yang belum diurutkan. Jadi prosedur tetap sama. Untuk elemen pertama, kita perlu memeriksa n-1 elemen lainnya. Elemen kedua dengan n-2 dan seterusnya. Ini menghasilkan n-1, n-2 sampai 1, yang mana formulanya itu n kali n-1 per 2. Dengan demikian, kompleksitas waktunya adalah O n pangkat 2.
kompleksitas suatu rata-rata algoritma Poisson. Sama seperti kasus terbaik, karena kita selalu menguji seluruh bagian yang membutuhkan untuk menemukan elemen hukum, kita selalu memiliki n kali n min 1 per 2 perbandingan. Dengan demikian, kompleksitas waktunya juga O n kompleksitas waktu terburuk algoritma saja. Lagi-lagi, karena algoritma mencari elemen array yang belum diurutkan tanpa memperdulikan ukuran awal, kita memiliki jumlah perbandingan yang sama, n dikali n min 1 per 2. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya adalah O pangkat 2. Selanjutnya, algoritma insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dua elemen data, mengurutkannya, menempatkannya pada posisi yang tepat, kemudian mengecek elemen berikutnya satu persatu. Proses ini dilakukan sebanyak n-1 kali atau n-1 pas. Jadi di sini kan ada data kurang dari, lebih dari, dan X. Nah, kita bandingkan lebih dari X dan X. Karena X nilainya lebih kecil, maka X digeser ke depan. Langkah-langkah insertion sort yang pertama, bandingkan dua elemen bersebelahan, yaitu indeks ke-0 dengan indeks ke-1, indeks ke-1 dengan indeks ke-2, dan seterusnya. Elemen yang nilainya lebih kecil disisipkan ke depan sesuai posisi yang tepat. Geser elemen-elemen yang lebih besar ke kanan untuk membuat tempat bagi elemen yang dipilih. Ulangi langkah tersebut untuk semua elemen dalam list hingga semua elemen terurut. Di sini contohnya ada 6 data yang belum terurut. Lalu pertama kita bandingkan 40 dan 2. Karena 2 nilainya lebih kecil, maka 2 digeser ke depan. Lalu dibandingkan lagi 40 dengan min 1. Karena min 1 lebih kecil, maka digeser ke tempat yang tepat, yaitu di depan 2. Lalu bandingkan 40 dengan 43. Karena 43 lebih besar nilainya, maka tidak ada perpindahan. Lalu dibandingkan lagi 43 dengan 3. Karena 3 lebih kecil, maka 3 digeser ke depan. 40 dan 43 digeser ke belakang. Lalu dibandingkan 65 dengan 43. Karena 65 lebih besar, maka tidak ada perpindahan. Jadi, data yang terurut adalah min 1, 2, 3, 40, 43, dan 65. Kompleksitas algoritma. Untuk best case adalah ON, yaitu ketika list sudah dalam keadaan terurut. Untuk average case adalah ON kuadrat. Untuk worst case adalah ON kuadrat, yaitu ketika list dalam keadaan sebaliknya dari terurut. Insertion sort ini kurang efisien untuk data berjumlah besar. Namun, insertion sort memiliki kinerja yang baik pada list yang hampir terurut atau memiliki jumlah elemen yang sangat kecil. Selanjutnya, ada algoritma merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dengan menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu dengan cara memecah kumpulan data, menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali dengan urutan yang benar. Kelemahan dari merge sort ini adalah membutuhkan memori tambahan untuk menyalin bagian-bagian dari daftar selama proses penggabungan. Langkah-langkahnya yang pertama ada pembagian atau divide. Bagi daftar yang akan diurutkan menjadi dua bagian, ini dilakukan secara rekursif untuk kedua bagian hingga setiap bagian hanya memiliki satu elemen atau kosong. Yang kedua, pengurutan atau conquer. Urutkan masing-masing bagian. Proses pengurutan ini terus berlanjut sampai seluruh daftar terbagi menjadi potongan-potongan yang terurut. Selanjutnya, penggabungan atau merge. Gabungkan dua bagian terurut menjadi satu dengan dibandingkan satu persatu. Elemen terkecil diletakkan di depan. Proses ini dilanjutkan sampai kedua bagian tergabung menjadi satu daftar yang terurut. Ini contohnya, jadi di gambar pertama ini adalah daftar yang belum terurut. Lalu dibagi menjadi dua, dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, lalu diurutkan. Data yang paling kecil digeser ke depan. Selanjutnya, analisis kinerja dan kelebihan. Untuk kompleksitas waktu rata-rata adalah ON log N.
di mana N adalah jumlah data yang akan diurutkan. Ini membuatnya sangat efisien untuk data dengan jumlah besar. Stabil, jika ada beberapa elemen dengan nilai yang sama dalam daftar yang akan diurutkan, urutan relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Merge sort tidak bergantung pada jenis data yang akan diurutkan. Algoritma ini berlaku untuk berbagai jenis data, baik itu bilangan bulat, pecahan, karakter, atau bahkan objek yang kompleks. Konsep divide and conquer dalam merge sort membuatnya mudah untuk diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Baik, untuk materi yang selanjutnya merupakan algoritma quicksort. Algoritma quicksort itu sendiri merupakan salah satu algoritma sorting yang modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar daripada pivot. Lalu, elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Kemudian, ada cara pemilihan pivot, yaitu definisi pivot sendiri itu merupakan elemen krusial dalam algoritma quicksort. Jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi, dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma ini. Ada tiga cara pemilihan pivot, yaitu yang pertama, pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak. Dan sebaliknya, pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Kemudian yang cara kedua itu pivot dipilih secara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun akan random. Terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Kemudian cara yang ketiga ada pivot berasal dari median atau nilai tengah tabel. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah di-short ataupun semua data yang masih acak. Kemudian ada langkah-langkah pelaksanaan algoritma quicksort. Kali ini kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap sih kita sudah memiliki list sebagai berikut. Jadi listnya itu ada angka acak, elemen-elemennya ada berjumlah 8, itu ada 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, dan 0. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memecah list tersebut menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama kita menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikannya. Di sini anggap saja pivot yang berada di ujung list. Selanjutnya kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri atau 2, dan high berasal dari indeks list paling kanan itu 1. Setelah itu kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Jadi contohnya seperti di sini, listnya akan berubah menjadi 2, 1, 5, 0, 8, 7, 6, dan 3. Selanjutnya angka 5 lebih besar daripada pivot dan angka 0 lebih kecil daripada pivot. Maka lakukan pertukaran kembali. Maka akan terjadi listnya akan berubah menjadi 2, 1, 0, 5, 8, 7, 6, dan 3. Karena indeks low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya, yaitu berada di list indeks low. Selanjutnya, kita akan melakukan rekursif dan mengulangi kembali proses yang masing-masing bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini, saya akan menampilkan bagian dari pivot, yaitu ada 8, 7, 6, dan 5. Di sini kita akan kembali memilih pivot, yaitu angka 7. Lalu kita akan mengesampingkan pivotnya. Lalu kita akan melakukan perbandingan kembali angka high dan low, maka angka 6 dan 8 akan bertukar posisi sehingga hasil akhir akan menjadi 6, 5, 8, dan 7. Karena angka low
Karena angka ke low sudah lebih kecil dibanding angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi list ke low. Ini merupakan contoh penerapan algoritma quicksort dalam pemrograman. Quicksort merupakan penjelasan programnya. Jadi pada baris ke 4 sampai 8 merupakan sebuah function yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada dalam array. Kemudian baris 10 sampai 30 di sini proses sorting terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan. Di mana jika angka yang lebih kecil dari pivot maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri dan jika lebih besar maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Serta kita akan mereturn pivot angka yang paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Kemudian untuk program selanjutnya dari baris ke 32 sampai 34, di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama, kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan terus menjalankan functionnya hingga semua angka terurus sempurna. Kemudian pada baris ke 47 sampai 52, di sini kita akan menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Kemudian baris 56 sampai 60, di sini kita akan menunjukkan seluruh data mulai dari array indeks ke 0 hingga array indeks ke n. Terus baris ke 61 hingga ke 63, di sini kita hanya akan tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan eh, contoh program lengkap beserta dengan outputnya. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan dengan algoritma sorting lainnya karena analisis kompleksitas waktu. Kelebihan algoritma quicksort antara lain yaitu karena algoritma sorting ini langsung dilakukan di array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan. Kedua, algoritma quicksort itu memiliki performa yang tinggi. Algoritma quicksort juga memiliki kelemahan yaitu jika salah memilih pivot, maka algoritmanya akan sangat buruk. Dan yang kedua, yaitu algoritmanya sangat sulit untuk dimengerti. Algoritma quicksort dapat kita ketahui sebagai algoritma yang handal dalam melakukan pengurutannya dari besar waktu asimptotik yang diperlukan apabila diberikan n buah masukan, di mana kompleksitas algoritma dari algoritma ini memiliki tiga kasus, yaitu ON 2 log n, yaitu kasus terbaik, ON kuadrat, yaitu kasus terburuk, dan ON 2 log n untuk kasus rata-rata. Kompleksitas tersebut dipengaruhi karena pemilihan pivot. Oleh karena itu, proses pemilihan pivot perlu dipertimbangkan. Pivot yang terkadang digunakan yaitu elemen tengah dari tabel yang akan diurutkan. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu algoritma binary search. Binary search adalah sebuah algoritma pencarian yang cukup cepat. Algoritma ini menggunakan metode divide and conquer, di mana sebuah list akan dipecah menjadi dua bagian dan akan kembali menemukan nilai tengah dan membandingkannya secara terus hingga ditemukan bahwa nilai tengahnya adalah angka yang dicari. Untuk melakukan pembagian list tersebut diperlukan sebuah angka tengah. Bila angka yang dicari lebih kecil daripada angka di tengah list, maka algoritma ini akan fokus ke serangkaian indeks yang berada di sebelah kiri list. Begitu juga sebaliknya. Untuk menjalankan algoritma ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu value dari array yang ingin kita cari selama ascending. Untuk masalah ini, kita bisa menggunakan algoritma sorting seperti bubble sort, insert sort, ataupun quicksort. Cara kerja binary search yaitu yang pertama, pastikan himpunan data terurut secara teratur. Binary search hanya efektif jika himpunan data sudah diurutkan. Kemudian langkah selanjutnya, tentukan batas awal dan batas akhir dari himpunan data. Batas awal biasanya diatur sebagai indeks pertama atau indeks 0, dan batas akhir sebagai indeks terakhir atau n-1, dengan n adalah jumlah elemen dalam himpunan data. Kemudian langkah ketiga, hitung elemen tengah himpunan data. Ini dilakukan dengan mengambil rata-rata batas awal dan batas akhir, yaitu batas awal ditambah batas akhir dibagi 2. Langkah selanjutnya itu bandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai dan elemen ditemukan. Langkah selanjutnya, jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari,
maka pindahkan batas akhir menjadi satu posisi sebelum elemen tengah. Ini berarti kita akan mencari di bagian sebelumnya dari himpunan data. Maka keenam, jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pindahkan batas awal menjadi satu posisi setelah elemen tengah. Ini berarti kita akan mencari di bagian setelahnya dari himpunan data. Ulangi langkah 3 hingga 6 dengan memperbarui batas awal dan batas akhir. Proses ini berlanjut sampai elemen yang dicari ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang perlu diperiksa. Kemudian langkah 8, jika elemen yang dicari tidak ditemukan setelah seluruh himpunan data diperiksa, berarti elemen tersebut tidak ada dalam himpunan data. Yang terakhir, binary search bekerja dengan membagi himpunan data menjadi dua bagian pada setiap langkahnya. Hal ini mengurangi jika elemen yang perlu diperiksa secara eksponensial sehingga mencapai efisiensi yang tinggi. Kompleksitas waktu dari binary search adalah O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam himpunan data. Kemudian ini merupakan contoh dari implementasi binary search dalam pemrograman. Terlihat dalam contoh program tersebut, pada baris ke-3 sampai 14 itu merupakan algoritma dari binary search. Kemudian baris ke-16 sampai 33 merupakan algoritma dari bubble sort. Untuk program lanjutannya, dari baris ke-35 hingga ke baris 42, di sini kita akan menyiapkan array yang akan kita sort. Pertama, kita meminta user memasukkan berapa panjang array yang akan dibuat di variabel n. Lalu kita akan membuat array dengan variabel a sebanyak n. Setelah itu, kita akan melakukan looping untuk memasukkan value di setiap index array. Pada baris ke-43 hingga ke-44, di sini kita meminta user untuk memasukkan angka yang ingin dicari yang akan disimpan di dalam variabel key. Kemudian pada baris ke-46, di sini kita akan menjalankan algoritma bubble sort dengan mengirimkan array dan variabel n. Setelah selesai, array akan kembali disimpan ke dalam variabel a. Kemudian baris ke-47 hingga ke-51, di sini kita akan menjalankan algoritma binary sort dengan mengirimkan 4 parameter, yaitu array left, right, dan n. Hasil akan disimpan di variabel res dan mengeluarkan output. Kemudian ini merupakan kode program keseluruhannya dan juga outputnya. Ya, selanjutnya di sini akan dibahas mengenai algoritma linear search. Definisi algoritma linear search. Algoritma linear search merupakan algoritma pencarian berurutan yang dimulai dari satu ujung dan menelusuri setiap elemen daftar hingga elemen yang diinginkan ditemukan. Jika tidak ditemukan, pencarian akan berlanjut hingga akhir kumpulan data. Nah, langkah-langkah pelaksanaan algoritma linear search yang pertama itu siapkan array atau daftar yang akan dicari. Array ini bisa berisi elemen-elemen yang tidak terurut atau terurut. Yang kedua, tentukan elemen yang ingin dicari dalam array tersebut. Misalnya, ingin mencari elemen X dalam array. Yang ketiga, mulailah dari elemen pertama, yaitu indeks ke-0 dalam sebuah array. Yang keempat, bandingkan elemen pada indeks saat ini dengan elemen yang ingin dicari, yaitu yang X. Yang kelima, jika elemen pada indeks saat ini sama dengan X, maka pencarian selesai. Setelah menemukan elemen yang dicari, dapat mengembalikan indeks elemen tersebut atau mengambil tindakan lain yang sesuai. Next. Selanjutnya, jika elemen pada indeks saat ini tidak sama dengan X, lanjutkan pencarian dengan memeriksa elemen berikutnya dalam array. Selanjutnya, yang terulangi langkah 4 dan 5 untuk setiap elemen dalam array sampai menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir array. Nah, di sini ada contoh penerapan algoritma linear search. Misalnya, terdapat array yang berisi variabel ARR, yaitu berisi 10, 50, 30, 70, 80, 20, 90, 40. Yaitu key-nya
key-nya itu kita tentukan yaitu 30 yang ingin dicari. Langkah pertama, mulai dari elemen pertama yaitu indeks ke 0 dan bandingkan kunci dengan setiap elemen array I. Membandingkan kunci dengan elemen pertama array yang 0 karena tidak sama, iterator berpindah ke elemen berikutnya. Nih, contohnya di sini 30 dibandingkan dengan 10. Kalau misalkan dia tidak sama, akan dibandingkan lagi ke elemen selanjutnya. Membandingkan kunci dengan elemen berikutnya, yaitu array yang berindeks 1, karena tidak sama, maka iterator atau perulangan akan berpindah ke elemen berikutnya sebagai kecocokan potensial, di mana 30 di sini akan dibandingkan dengan 50. Langkah kedua, membandingkan array yang berindeks 2 dengan kuncinya, nilainya cocok, sehingga algoritma pencarian linier akan menghasilkan pesan yang berhasil dan mengembalikan indeks elemen ketika kunci ditemukan. Di sini berhasil ditemukan bahwa data yang array kedua ini bernilai 30. Sini ada kompleksitas waktu algoritma linear search. Kompleksitas waktu itu ada kasus terbaik. Dalam kasus terbaik, kuncinya mungkin ada di indeks pertama. Jadi, kompleksitas kasus terbaik adalah 0, O1. Yang kedua, kasus terburuknya, yaitu dalam kunci mungkin ada pada indeks terakhir, yakni berlawanan dengan akhir pencarian dalam daftar. Jadi, kompleksitas kasus terburuknya adalah ON, dengan N adalah ukuran banyaknya array. Kasus rata-rata yaitu ON. Yang kedelapan, di sini akan dibahas mengenai algoritma Fibonacci. Pengertian algoritma Fibonacci yaitu algoritma dengan deret bilangan sederhana yang setiap bilangannya merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya dimulai dari 0 dan 1. Dalam matematika dinyatakan bahwa F sebagai Fibonacci, F berisi nilai 0 sama dengan 0. F diisi dengan 1 sama dengan 1, dan untuk N lebih besar dari 1, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Nah, di sini ada pseudocode algoritma Fibonacci secara umum. Deklarasi pertama mendeklarasikan dulu variabelnya indeks I, N itu banyaknya bilangan yang akan dijumlahkan. Terus Fibonacci yaitu variabel nilai Fibonacci-nya, penjumlahannya yang berisi indeksnya yang bertipe integer, dan deskripsikan input N if kondisi di sini ada pengkondisian if I ketika I sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Selanjutnya akan mencetak Fibonacci, nilai Fibonacci dari suatu indeks itu. Apabila tidak, itu akan while I lebih besar dari 1 dan I kurang dari sama dengan N akan melakukan persamaan Fibonacci, di mana Fibonacci I sama dengan Fibonacci I min 1 ditambah Fibonacci I min 2. Kemudian mencetak hasil dari nilai Fibonacci-nya, di mana I ini sama dengan indeksnya ditambah 1. Kemudian akhir. Di sini ada source code secara sederhananya, singkatnya yaitu def Fibonacci berisi dengan jumlah bilangannya n itu. Jika if n kurang dari sama dengan 0, dia akan mengembalikan nilai menjadi 0. Dan jika tidak, n sama dengan 1, dia akan kembalikan nilai menjadi 1. Dan jika tidak juga, akan kembalikan nilai ke Fibonacci min 1 ditambah Fibonacci n min 2. Di mana di sini diinputkan nilai n-nya, di mana dilakukan perulangan
untuk tiap indeksnya dalam range n yang ditentukan, kemudian di print nilai Fibonacci-nya atau hasil penjumlahan dari deret-deretnya. Nah, yang terakhir di sini ada perbandingan antara pendekatan rekursif dan dinamis. Yang pertama, pendekatan rekursif. Ada keuntungannya, yaitu lebih mudah dipahami dan diimplementasikan secara konseptual. Yang kedua, kode relatif singkat dan sederhana. Kerugiannya, tidak efisien untuk nilai N yang besar karena ada banyak duplikasi perhitungan yang dilakukan. Terus memiliki kompleksitas waktu eksponensial O2 pangkat N yang dapat membuatnya sangat lambat untuk urutan Fibonacci yang sangat besar. Terus yang tiga, membutuhkan lebih banyak memori untuk memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Selanjutnya, pendekatan dinamis. Keuntungannya itu lebih efisien daripada pendekatan rekursif karena menghindari perhitungan ulang dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya dalam tabel. Yang kedua, memiliki kompleksitas waktu linier, ON, yang membuatnya lebih cepat untuk menghitung urutan Fibonacci yang besar. Yang ketiga, membutuhkan lebih sedikit memori stack karena tidak melakukan pemanggilan rekursif dalam tingkat yang dalam. Kerugiannya, kode bisa menjadi sedikit lebih kompleks daripada pendekatan rekursif sederhana, terutama harus mengelola chunks atau table untuk menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Ya, berikutnya ada algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah suatu algoritma untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat. Algoritma ini bekerja dengan mengulangi operasi pembagian. Langkah-langkahnya adalah pertama mulai dengan dua bilangan A dan B, lalu lakukan pembagian A oleh B dan simpan sisa hasil bagi, yaitu A sama dengan B dikali Q ditambah R. Jika sisa R adalah 0, maka B adalah FPB dari A dan B. Jika tidak, tukar nilai A dengan B dan B dengan R. Lalu ulangi langkah-langkah di atas hingga sisa nilainya menjadi 0. Contoh penerapan algoritma Euclidean dalam mencari FPB dari dua bilangan yaitu mencari FPB dari 48 dan 18 menggunakan algoritma Euclidean. Yang pertama, 48 dibagi oleh 18 sehingga menghasilkan sisa 12. Kemudian tukar 48 dengan 18 dan 18 dengan 12. Lalu dilakukan pembagian lagi, 18 dibagi oleh 12 sehingga menghasilkan sisa 6 dan tukar kembali 18 dengan 12. Dan dengan 12 dengan 6, lalu terakhir 12 dibagi oleh 6 menghasilkan nilai sisa 0. Jadi FPB dari 48 dan 18 adalah 6. Algoritma Euclidean diperluas untuk mencari inverse modulo. Inverse modulo adalah bilangan yang ketika dikalikan dengan bilangan tertentu menghasilkan sisa 1 saat dibagi dengan modulus tertentu. Berikut langkah-langkah dari mencari inverse modulo. Yang pertama ada, ambil dua bilangan bulat A dan M dengan A lebih besar sama dengan 0 dan M lebih besar dari 0. Pastikan A dan M adalah bilangan algoritma Euclidean untuk mencari FPB dari A dan M. Lalu simpan koefisien Biot X dalam persamaan AX plus MY sama dengan 1. Jadi koefisien Biot adalah bilangan bulat X dan Y yang sedemikian rupa sehingga FPBA dari M sama dengan AX plus MY. Pada titik ini, Anda tidak perlu menyimpan semua nilai sisa, hanya sisa terakhir yang perlu diingat. Lalu selanjutnya inverse modulo A terhadap M adalah nilai X yang ditemukan. Yang selanjutnya ada algoritma sieve of Eratosthenes. Pengenalan tentang algoritma sieve of Eratosthenes untuk menemukan bilangan prima.
Yang sudah kita ketahui, bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari satu dan hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Lalu ada algoritma shift of Eratosthenes. Ini adalah algoritma klasik yang digunakan untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu. Algoritma ini bekerja dengan mengeliminasi bilangan-bilangan yang bukan prima dari daftar bilangan dalam rentang tersebut. Lalu langkah-langkah menjalankan algoritma shift of Eratosthenes. Yang pertama, buat daftar semua bilangan dari 2 hingga n yang ingin Anda cek. Lalu mulai dari 2, tandai semua kelipatan 2 kecuali 2 itu sendiri sebagai non-prima. Lalu selanjutnya pindah ke bilangan berikutnya yang belum ditandai sebagai non-prima, yaitu 3. Dan tandai semua kelipatan 3 kecuali 3 itu sendiri sebagai non-prima. Ulangi langkah 3 untuk semua bilangan yang belum ditandai sebagai non-prima dalam rentang yang diinginkan. Lalu setelah selesai, semua bilangan yang tidak ditandai sebagai non-prima dalam daftar adalah bilangan prima. Lalu analisis kompleksitas waktu dan penerapan dalam praktik. Sebagai contoh, solusi yang mudah untuk mengecek apakah n merupakan bilangan prima dapat dilakukan dengan mengecek apakah ada bilangan selain 1 dan n yang habis membagi n atau modulo n. Kita dapat melakukan iterasi dari 2 hingga n-1 untuk mengetahui apakah ada bilangan selain 1 dan n yang habis membagi n. Kompleksitas waktu pada kode ini adalah O dalam kurung n. Lalu ada kompleksitas waktu dan penerapan dalam praktik pada C++. Berikut adalah contoh codingan kompleksitas waktu dan penerapan dalam praktik pada C++ yang tampil seperti gambar berikut. Selanjutnya ada algoritma shift of Eratosthenes yang dengan cara yang lebih efisien, yaitu kita dapat memanfaatkan teknik observasi bahwa sama dengan A dikali B dan A lebih kecil sama dengan B, maka A lebih kecil sama dengan akar N dan B lebih besar dari akar N. Jadi kita tidak perlu memeriksa B seandainya N habis dibagi B. Tentu N dibagi A, tentu N juga habis dibagi A dan kita hanya perlu memeriksa hingga akar N. Jadi kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung akar N. Dan berikut adalah contoh implementasi algoritma shift of Eratosthenes pada codingan C++. Ya, next. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang algoritma klasik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.